Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-114. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang sedang mengawasi Majin Buu dari atas menara Istana Langit. Nah, mereka berdua pun sangat terkejut dengan perubahan dari Majin Buu kali ini yang sangatlah berbeda daripada yang sebelumnya. Piccolo mengatakan kalau perubahan yang Majin Buu lakukan kali ini bukan hanya merubah bentuknya saja, melainkan kekuatan dan juga segi yang lainnya. Piccolo pun segera memerintahkan kepada dua bocil super kita untuk segera berlatih di ruangan waktu agar mereka bisa berlatih lebih intensif di sana. Di saat mereka berdua akan berangkat menuju ke ruangan waktu, tiba-tiba Goten melihat kalau ibunya sedang berjalan menghampiri Majin Buu. Hal itu membuat Piccolo dan juga yang lainnya kaget dan melihat apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Cici. Cici pun segera menghampiri Super Buu dan segera menamparnya dengan mengatakan Majin Buu harus segera mengembalikan Gohan. Majin Buu yang cukup kesal kepada Cici, dia pun merubah Cici menjadi sebuah telur dan menginjaknya. Majin Buu, Tamago ni nare. Goten yang menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu di depan matanya membuat dia menjadi sangat terkejut. Sekarang perasaan Goten pun menjadi sangat sedih bercampur marah karena kematian dari ibunya dan juga Majin Buu yang telah berani-beraninya melakukan hal tersebut. Goten berniat untuk menghadapi Super Buu sekarang, namun Trunks mencegahnya dengan mengatakan kalau tidak ada gunanya kalau Goten melawan Super Buu sekarang. Nah, akhirnya Piccolo pun meminta kepada Goten untuk segera pergi menuju ke ruangan waktu agar bisa berlatih menjadi Goten dan mengalahkan Super Buu. Akhirnya Goten pun menuruti permintaan dari Piccolo dan mereka pun segera menuju ke ruangan waktu agar bisa segera berlatih. Di ruangan waktu kita akan diperlihatkan Goten yang lebih dulu latihan daripada Trunks karena dia sudah berniat untuk mengalahkan Majin Buu dan membalaskan dendam dari ibunya. Melihat Goten yang bersikukuh untuk segera berlatih akhirnya membuat hati Trunks juga tergugah dan dia berniat untuk berlatih bersama dengan Goten. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Majin Buu yang sangat kesal karena sekarang dia sudah tidak bisa menunggu lagi sampai waktu 1 jam. Piccolo pun menjadi sangat panik karena melihat kemarahan dari Super Buu yang secara tiba-tiba. Super Buu pun meminta kepada Piccolo untuk segera menghadirkan musuh yang dimaksud oleh Piccolo agar dirinya bisa segera menghadapinya. Piccolo pun mengatakan kepada Super Buu kalau ini belum sampai waktu 1 jam dan bahkan 30 menit saja belum berlalu. Tiba-tiba Super Buu langsung menembakkan sebuah energi laser ke hadapan Piccolo yang membuat Piccolo menjadi sangat terkejut. Majin Buu pun mengatakan kalau sekarang dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Kalau dia terus disuruh menunggu, maka dirinya akan membunuh para siswa keremang yang masih tersisa di tempat ini. Karena jika Majin Buu terus dibiarkan seperti itu, maka dia akan membuat kerusakan yang sangat mengerikan di Istana Langit ini. Pada akhirnya Piccolo pun akan segera membawa Super Buu menuju ke ruangan waktu untuk menemui Goten dan juga Trunks dan bisa bertarung dengan mereka berdua di sana. Di saat perjalanan menuju ke ruangan waktu, Piccolo segera menghubungi Goten dan juga Trunks menggunakan telepati call-nya. Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk segera bersiap diri sampai Majin Buu datang ke situ karena Majin Buu akan datang lebih awal daripada perkiraannya sebelumnya. Nah, sekarang dia sedang melakukan perjalanan dengan Majin Buu untuk menuju ke ruangan waktu yang membuat kedua bocil kita menjadi sangat terkejut. Namun Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk tenang saja karena dirinya akan mengulur waktu dengan sengaja mengambil jalan panjang sampai ke ruangan waktu agar mereka berdua bisa beristirahat terlebih dahulu. Akhirnya kedua bocil super kita pun segera memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Piccolo untuk beristirahat sampai Super Buu dan juga Piccolo sampai kemari.
Singkat cerita, Super Buu sudah sampai ke ruangan waktu di mana kita akan diperlihatkan kedua bocil super kita sudah bersiap untuk menghadapi Super Buu dan mereka sudah dari tadi menunggu Super Buu untuk datang ke tempat ini agar mereka bisa menghadapinya. Sesampainya Super Buu di tempat itu, akhirnya Goten dan juga Trunks segera melakukan fusion agar bisa menghadapinya. Singkat cerita, efek yang dihasilkan dari perubahan fusion antara Goten dan juga Trunks cukup dahsyat dan pada akhirnya mereka berdua bisa untuk melakukan fusion dengan sempurna. Setelah kedua bocil super kita melakukan fusion tanpa basa-basi, mereka pun segera menyerang Super Buu. Namun serangan itu sepertinya sama sekali tidak berefek kepada Super Buu karena Super Buu sudah sangatlah overpower. Super Buu bertanya apakah sekarang dia bisa menyerang Goten, namun Goten menjawab kalau memerlukan waktu sebentar lagi sampai Super Buu bisa menyerangnya. Goten pun segera memberikan jarak kepada Super Buu dan dia berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Super Buu karena dia sangatlah overpower. Walaupun begitu, Goten pun tetap berusaha untuk menyerang Super Buu dan berharap kalau dia bisa dikalahkan. Namun hasilnya sepertinya sama seperti sebelumnya. Super Buu sama sekali tidak merasa kesakitan setelah menerima semua serangan yang dilancarkan oleh Goten. Goten pun menjadi sangat kebingungan bagaimana cara untuk mengalahkan Super Buu karena dia benar-benar lawan yang bukan main kekuatannya. Super Buu yang muak dengan serangan dari Goten, dia pun melancarkan sebuah pukulan kepada Goten dan bahkan pukulan itu hanyalah sekali pukul dan sudah membuat Goten menjadi langsung terlempar. Goten pun merasa cukup terkejut dan juga plus kesakitan karena menerima pukulan dari Super Buu sebelumnya. Goten yang terhajar oleh Super Buu sebelumnya, dia pun menjadi sangat kesal kepadanya dan berusaha untuk menyerang Super Buu lagi. Namun sepertinya serangan yang dilancarkan Goten kepada Super Buu sama sekali tidak berefek dan sama seperti serangan-serangannya sebelumnya. Goten yang merasa kalau Baude basicnya tidak akan bisa mengalahkan Majin Buu, akhirnya dia pun segera mengeluarkan aura kekuatan dari Super Saiyan dan segera berubah menjadi Super Saiyan agar bisa segera mengalahkan Super Buu. Dalam perubahan Super Saiyan Goten, dia pun merasa sangat percaya diri kalau dirinya pasti akan bisa untuk mengalahkan Super Buu. Dan akhirnya Goten pun segera mengeluarkan sebuah jurus berupa cincin raksasa untuk membuat Super Buu kalah dengan cara mengikatnya dan membelah Super Buu menjadi dua. Goten pun segera melancarkan serangannya tersebut ke arah Super Buu, namun sepertinya Super Buu menjadi sangat kesakitan setelah menerima serangan dari Goten tersebut. Dan ternyata itu semua hanyalah prank dari Super Buu karena pada dasarnya Super Buu tidak merasa kesakitan. Dan dengan sangat mudah Super Buu berhasil menghancurkan teknik milik Goten tersebut dengan menggunakan kekuatannya sendiri.
Melihat Majin Buu yang mampu menghancurkan serangannya tersebut dalam mode Super Saiyan, Gotenk pun merasa sangat terkejut dan merasa kalau kekuatan dari Super Buu ini jauh di luar dari ekspektasinya sebelumnya, karena dia berpikir kalau dalam wujud Super Saiyan dia mampu dengan mudah mengalahkan Super Buu. Walaupun Gotenk telah berhasil berubah menjadi Super Saiyan, tetap saja perbedaan di antara mereka berdua tetaplah sangat jauh. Itu terbukti dari Super Buu yang mampu menghajar Gotenk bagaikan mainan, dan sepertinya kekuatan Gotenk di hadapan Super Buu seperti bukanlah apa-apa baginya. Setelah menghajar Gotenk secara habis-habisan, Super Buu pun mengajak Gotenk untuk pergi ke suatu tempat. Nah, Gotenk pun tidak akan membiarkan Majin Buu pergi dari tempat ini, dan dia pun berusaha untuk menyerang Super Buu. Namun sepertinya kekuatan dari Gotenk masih belum cukup untuk mengalahkan Super Buu, dan terlihat kalau Super Buu masih bisa untuk menghajar Gotenk. Pada akhirnya Gotenk pun segera membenturkan kepalanya dengan kepala Super Buu yang membuat kepala dari mereka berdua menjadi sangat pusing. Lagi-lagi Gotenk berniat untuk menunjukkan sebuah teknik kepada Super Buu, yang mana tekniknya akan Gotenk keluarkan kali ini bernama hantu bom bunuh diri. Nah, Gotenk pun segera mengeluarkan aura kekuatannya dan segera mengeluarkan sebuah hantu dari dalam mulutnya. Apakah dengan teknik yang Gotenk keluarkan yang bernama hantu bom bunuh diri itu akan mampu untuk mengalahkan Super Buu? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.